إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Hukum iqamah tanpa pengeras suara. Terdapat yang menganjurkan agar iqamah dilantunkan tanpa pengeras suara, sehingga hanya didengar oleh orang yang berada di dalam masjid. Mereka beralasan bahwa adzan dan iqamah yang dilakukan Bilal tempatnya berbeda. Bilal melakukan adzan di tempat yang tinggi, sementara Bilal iqamah di lantai dasar. Urwah bin Zubair menceritakan pernyataan seorang wanita Bani Najjar. Dahulu rumahku adalah bangunan yang paling tinggi di sekitar masjid, dan Bilal melakukan adzan subuh di sana. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bilal melakukan adzan di tempat yang tinggi dengan suara keras, agar didengar banyak orang di luar masjid, sehingga mengingatkan mereka akan masuknya waktu sholat. Sementara iqamah hanya untuk memberitahu bahwa sesaat lagi sholat jamaah dilaksanakan, sehingga yang paling berkepentingan untuk mendengarkannya adalah mereka yang berada di dalam masjid. Karena itu, iqamah dianjurkan tidak menggunakan pengeras suara. Ada juga yang berpendapat bahwa iqamah dianjurkan menggunakan pengeras suara sebagaimana adzan. Ada beberapa dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya, 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, apabila kalian mendengar iqamah, tetap berjalanlah dengan penuh ketenangan menuju salat jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi SAW, makmum yang masih dalam perjalanannya menuju masjid juga mendengarkan iqamah. Berarti iqamah juga dikeraskan, sehingga yang di luar masjid juga mendengarnya. 2. Dari Nafi' rahimahullah, beliau bercerita tentang Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendengar iqamah ketika beliau berada di Baqi'. Lalu beliau mempercepat menuju masjid. Hadis riwayat Malik. Dan ketika itu, masjid belum mengalami perluasan seperti saat ini, sehingga jarak masjid dengan Baqi' masih cukup jauh. Ada yang mengatakan jarak Masjid Nabawi dengan Baqi' sekitar 500 meter. Keterangan ini menunjukkan bahwa iqamah itu dikeraskan dan bisa didengar mereka yang berada jauh di luar masjid. 3. Keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Adzan di zaman Nabi SAW dibaca 2 kali, sementara iqamah dibaca sekali. Hanya saja, ketika kamu mengucapkan qad qamatis shalah dibaca 2 kali. Dahulu ketika kami mendengar qad qamatis shalah, kami langsung berwudu, lalu kami berangkat sholat jamaah. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Imam As-Sindi mengatakan, perkataan Ibnu Umar, ketika kami mendengar qad qamatis shalah, kami langsung berwudu, lalu kami berangkat sholat jamaah. Mungkin maksudnya bahwa sebagian sahabat terkadang datang terlambat ketika jamaah, karena panjangnya bacaan Nabi SAW. Kitab Hasyiyah As-Sindi ala Sunan An-Nasa'i. 4. Bahwa yang benar, tempat untuk iqamah dan untuk adzan itu sama dan tidak dibedakan. Syekhul Islam mengatakan, yang sesuai dengan sunnah, hendaknya adzan dan iqamah dilakukan di tempat yang sama. Jika adzan dilakukan di tempat A, maka iqamah juga dilakukan di tempat yang sama. Kitab Syarah Al-Umdah. Semua keterangan menguatkan pendapat bahwa iqamah juga dikeraskan sebagaimana adzan. Yang berkepentingan dengan iqamah tidak hanya orang yang berada di dalam masjid, termasuk yang berada di luar masjid. Dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah dinyatakan, bagian dari sunnah agar adzan dan iqamah dikeraskan, diangkat suaranya. Hanya saja, iqamah bisa sedikit lebih pelan. Demikian penjelasan dalam kitab An-Nihayah dan Al-Bada'i'. Kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah. Demikian, Allahu a'lam.